Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan selam, ikan sepat. Berenang-renang di tepi sungai. Kalau salam dijawab kok kurang semangat, boleh dong diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Dr. Awang, Dr. Talib, Pak Dr. Farid, dan para dokter yang lainnya, para karyawan yang berbahagia. Pak Talib, saya dengar bisik-bisik mbak-mbak di sana. Pak Ustadz kok pakai seragam RSSG begitu. Tinggal kurang logonya saja. Bukan berarti saya elu-elu atau ikut-ikutan. Tapi sejak dulu saya suka baju seperti ini. Tepuk tangan dong. Berarti kita sehati. Paling tidak saya menangkap bahwa seragam seperti ini tidak konservatif. Betul ya? Seragam seperti mbak-mbak pakai ini adalah dinamis, ya, adaptif, mau berubah, tidak kolot, tidak konservatif, bahwa rumah sakit itu putih-putih gitu ya, medeni, you know medeni, gitu, kemudian tahu menakutkan, gitu. Kemudian wis putih-putih galak-galak gitu, gak iso guyu, becucu, wis gak patah ayu, gak iso guyu, masya Allah, gak payu-payu rumah sakit gitu, berubah ya menjadi wajah-wajah kerudungnya yang kalem, yang dinamis. Ya, saya kira warna-warna ini menjadi corporate identity atau corporate color biasanya, betul ya? Tepuk tangan dong untuk kita semua. Jadi bukan baru, ini sudah baju lama, makanya saya suka sejak itu. Baik, pada kali ini saya ingin menyampaikan tentang etos kerja Ulinuha atau etos kerja spiritual. Oke, membangun etos kerja, ya, rumah sakit Semen Gresik yang berintegritas, yang adaptif, yang resilient. Tahu resilient ya? Apa ya? Tahan banting, ya, rela, sedia diajak bertransformasi, gak ngambekan, gak baperan, gak gondoan, gitu ya. Menurut hemat kami, ya, modal dasarnya harus ulinuha, matang spiritual. Berulang saya sampaikan. Oke? Anda boleh saja cantik, kuat secara fisikal, cerdas intelektual, matang emosional. Tapi kalau tidak matang spiritual, Anda belum tentu lolos melewati ujian tantangan kehidupan ini. Masih ingat? Sering saya ingatkan. Para pejabat yang ketangkap KPK karena korupsi, itu orangnya pinter atau pinter sekali? Pinter sekali. Orangnya kaya atau kaya pol? Mengapa kok masih korupsi? Kurang apa? Kurang ajar. Dan pasti kurang matang spiritual. Ya, intelektualnya matang, pinter, apalagi finansialnya kaya, nggak ada yang miskin, betul? Yang ganteng, ya, tetapi kenapa bisa begitu? Kurang matang spiritual. Oke, spiritual itu sekali lagi, ini sudah saya sampaikan,
Anda bekerja bukan hanya untuk gaji, tetapi untuk sukses selamat dunia akhirat. Sepakat? Bekerja di sini ini kalau untuk gaji tok rugi. Saya ulang, kalau hanya untuk gaji tok rugi. Apalagi wis ono sing oleh gak sepiro, soro mlebu neraka. Waduh rugi ping-ping. Ya. Mungkin dapatnya enggak seberapa. Mungkin rekoso. Tetapi kalau diniati ini sebuah pengabdian, ibadah, bukan tidak mungkin kurangnya kontribusi, gaji, salary dari pimpinan itu diijoli oleh Allah. Okay? Ada yang ijolnya langsung berupa sukses dunia, ada ijolnya yang ditunda, yaitu Anda akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, orang yang masuk surga itu bukan yang prestasi kerjanya itu mediocre. You know mediocre? Tahu mediocre? Mediocre itu roto-roto, norok buntek, opo jare, nglundung semprong elu-elu. Ngerti gak ini? Norok buntek tahu ya? Tahu? Sama-sama. Asap-asen gitu, mulih-mulih, ngerasani, ribut-ribut gitu. Nggak ada prestasi. Ahli surga itu keren. Champion, berprestasi apapun dia. Ya, menjadi, mohon maaf, cleaning service berprestasi. Ada kan di sini cleaning service berprestasi gitu ya, perawat berprestasi, dokter berprestasi, champion. Seperti pernah saya sampaikan, ahli surga yang di-endorse, Nabi masuk surga selalu keren, champion di bidang masing-masing. Masih ingat? Ada Usman, ya, apa? Pedagang yang kaya dan dermawan. Ada Umar, ya, pejabat mantan preman tapi menegakkan keadilan. Ada Ali, pinter tapi mencerahkan meskipun gak iso golek duit, betul? Ada Marbot yang gak pinter, gak kaya, gak ganteng, wireng pisan, tapi terumpahnya sudah ada di surga. Siapa dia? Bilal bin Rabah. Apapun bisa masuk surga, termasuk Anda. Tidak ada penghalang untuk masuk surganya Allah, asal punya tiketnya dan berani bayar harganya. Masih ingat? Apa tiketnya? Monggo dipilih. Sebagai perawat, sebagai administrasi, sebagai dokter, sebagai apapun berprestasi. Tanpa harus melihat gaji penghasilannya berapa. Itu otomatis. Ibu, Bapak, pemain badminton, tahu ya, itu fokus bekerja, nilai itu akan berubah dengan sendirinya. Nggak ada, Bu, pemain badminton itu delok sore, iku angkoku gak muda kira-kira begitu. Ki muda gak angkone kira-kira kan? Enggak ya. Otomatis angka gaji itu akan menyesuaikan dengan prestasi. Kalau angka ini nggak berubah-berubah, prestasi Anda juga mungkin biasa-biasa saja. Maknanya prestasi ulinuha. Paham? Tidak hanya sregep neng masjid, tetapi berprestasi di tempat kerja. Gak ono sahabat Nabi kok neng masjid gak mulih-mulih gitu. Neng kene ono karyawan neng masjid neng musola gak mulih-mulih. Dikiranya itu khusuk. Ternyata habis berantem karo bojone gak wani mulih gitu. Bukan seperti itu. Baik, so bagaimana agar menjadi membangun etos kerja yang sungguh-sungguh, yaitu move on with 5.0. Nek gak cukup 5 ya 4.0 ya. Gak cukup, sak cukupnya dilanjutkan besok. Intinya ini adalah merangkai energi untuk prestasi, untuk sinergi. Ya, karena bekerja itu sejujurnya berat, betul nggih? Halo, berat? Ya, tanggung jawabnya berat.
Untuk bisa ringan, maka Anda harus mempunyai sekumpulan energi. Ya, untuk menghadapi beratnya itu. Aduh, tadi mau minta papan lupa. Masih ingat nggak fisika SMP? Masih ingat ya? Fisika SMP SMP. Ada benda miring, masih ingat tadi? Ada balok di sini, masih ingat? Ya, kalau ini dibiarkan pasti akan turun. Kenapa? Kena gravitasi. Anda kalau dibiarkan kerja, males mulai. Ya, betul betul gak ya? Betul, males tuh ya. Belok ini bisa naik kalau ada ya, yang menarik atau yang mendorong, persis seperti Anda. Kita ini sak temen nih, kalau dibiarkan ya diperlukan sekumpulan energi, ya, tarik, dorong atau apalagi untuk agar Anda kompeten, champion, keren di bidang apapun. Nah, merangkai energi tadi WITS 5.0. Oke. Oh, yang pertama adalah mindset, action, vision, collaboration, passion. Bila bolak-balik nanti. Oke. Pertama, adik. Apa itu spiritual? Ingat ya, spiritual adalah Anda bekerja dengan berbasis belief. Bukan bekerja karena gaji. Bukan kerja sungguh-sungguh karena pas dilihat Pak Dokter Farid. Gitu. Ditolak Pak Dokter Farid, semua uang. Pokoknya Pak Farid gak takut teh, dilayani teh. Gak takut kopi Pak, begitu semua uang. Bukan itu. Tetapi berbasis belief. Anda punya iman. Oke? Anda punya takwa. Allah bagian dari God atau Allah as a hidden stakeholder. Dulu ya pernah saya sampaikan. Oke? Oke. Allah sebagai hidden stakeholder yang kita minta ridhonya. Bukan hanya penilaian prestasi dari SDM, bukan hanya penilaian prestasi dari manajemen, tetapi kita butuh penilaian prestasi dari Allah. Turunnya berupa ridho Allah. Kalau Allah sudah meridhoi, mencintai kita, apapun beban Anda akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepakat? Dulu pernah saya sampaikan. Ingat, suami gaji gak seberapa, tapi istrinya itu solihah, kona'ah, neriman. Masih ingat? Ya, seperti mbak-mbak ini kan neriman semua, dikasih blonjo 1.000 sedino oleh ngelegak nih gak karu-karuan, tangan suami dicium bolak-balik maksudnya ditunggali kok satu stok kira-kira. Ini pun neriman apa cerongohan bapak-bapak. Oke, dua, agar bekerja dengan semangat maka arahnya harus jelas untuk nilai, untuk visi, bukan hanya berburu materi atau gaji. Ibu, pernahkah Anda malas bekerja? Bapak, pernahkah suatu hari malas kerja? Halo? Pernah? Boleh saya tebak? Pasti saat itu Anda salah arah. Halo? Pasti saat itu Anda keliru arah, salah arah. Pernah merasakan? Contoh, halo, laki-laki suami bekerja mati-matian untuk istri. Istrinya cerewetnya, Masya Allah. Gitu. Begitu? Atau sebaliknya, ini kan mayoritas istri ya. Istri sudah ngopeni suami, ngopeni anak istri ya. Isu-isu subuh olah-olah, mari ngono isah-isah. Mari ngono umbah-umbah, ngopeni bocah-bocah, ngeterni sekolah gitu. Anda kerja, pulang jemput sekolah, ngisak lagi turu mbok gugah gitu. Coba kayak begitu, suami ngomong seenaknya sendiri. Ketika kemudian dia lagi kesel, ngomong gini, wong wedok ki iso nyopo. Ada omong begitu. Halo? Pernah ada omong kayak gitu? Halo? Loro ati enggak?
langsung besok males kerja. Betul? Halo, betul? Apa artinya Anda bekerja untuk suami? Suami sing mbok belani ngomongnya ngelarakne tintil gitu. Wong wedok isone apa? Hati-hati dengan omongan. Satu omongan Bapak Ibu bisa menghapus pahala Anda selama berkeluarga. Yaitu tadi, tidak saling menghargai. Istri ngomong begini, Mas, selama berkeluarga dengan kamu, aku gak pernah merasa bahagia. Ada begitu? Suami balas, podo, aku mesti bojo kuwi ya sengsara. Pak dokter ngomong koyo ngono kuwi anak 6. Masya Allah. What's going on? Ngomong gak bahagia, meteng bolak-balik. Itu kufur nikmat. Betul. Kufur nikmat itu menghilangkan pahala selama puluhan tahun berkeluarga, sengsara, nggak ada pahalanya. So, pastikan Anda bekerja itu niatnya karena suami, karena anak, jangan berhenti sampai di situ. Kalau Anda bekerja mati-matian demi anak, demi suami bencekno, anak cerewet ngewel, Anda akan dimotivasi dan kemudian malas bekerja. Tetapi kalau anak suami ini karena mencari ridha Allah, ya wis lah, bojo cerewet is rezekimu lah, ya empolok naik kira-kira gitu ya. Pahalanya untuk gede biasanya begitu. Saya ulang, Anda males karena Anda salah arah. Pak dokter, hari ini ada fenomena baru. Anak-anak muda terpapar gejala child free. Pernah dengar ya? Child free, nggak mau punya anak. Berikutnya, nggak mau kawin. Oke? Banyak, mohon maaf, wanita lajang Pak dokter nitipkan ke sana, ke saya, kon golek nih bojo. Sementara laki-laki lulusan dari Jerman, dari Jepang itu pulang-pulang ngomong bapaknya child free, nggak mau kawin. Terus ada anak yang bocah lulusan ITS ibu, ganteng, putih, tinggi begitu, sudah bekerja bergaji di badan logistik, kemudian ditawari cewek, ya, foto 15-20 orang, dilirik pun enggak. Saya coba Pak diajak ngopi dengan saya, ibunya, bapaknya ngopi dengan saya. Saya curiga Anda ada sakit hati dengan orang tua atau dengan bapak, dengan ibu Anda. Dia ternyata malah sakit hati dengan ayahnya. Waktu kecil ayahnya itu marah-marah, dia main game maghrib nggak berhenti. Karena nggak berhentinya ada alasan, teman main game itu di Jakarta belum maghrib, kira-kira gitu ya begitu. Kemudian router dibanting sama bapaknya. Menariknya, bapaknya langsung minta maaf di depan saya. Tapi yang kedua, dia selesai, terus kenapa kamu kawin-kawin? Males. Tolong, males. Kenapa males? Halo, kenapa males? Salah arah. Ya, apa salah arahnya? Begini, dia sama sekali tidak melihat nikah itu berbasis belief karena perintah Allah, tapi bekerja atau mohon menikah itu basisnya kepentingan. Buat apa kawin? Nanti punya istri cerewet, Masya Allah, Manul. Apalagi punya anak, bengi rewel, apalagi mopoi, mandi, kemudian nyusu, cari macam-macam, capek. Saya sudah cukup bahagia dengan begini saja. Gaji nggak seberapa, sisa waktu-waktu untuk main game seharian.
Pak, Bu, saya motivator Surabaya terkenal, mumet disuruh membandingkan enak mana kawin punya anak sama main game. Ayo. Mumet bukan? Ngomong apa ini? Banyak Bapak. Saya cukup bahagia dengan begini saja. Gaji nggak seberapa, selebihnya main game habis-habisan. Buat apa punya istri, punya anak? Seperti ini banyak kasusnya. Tak ulang. Mengapa malas berkeluarga? Salah arah, salah motivasi. Bekerja juga. Oke, lanjut. Nah, oleh karena itu jika panjenengan Anda semua lurus benar bahwa mindset bekerja itu ibadah, maka sikapnya adalah melayani terbaik, selalu giving the best, bukan standar, bukan sekedar baik, tetap apalagi standar, tetapi melakukan layanan yang terbaik. Oke, berikutnya adalah pantang menyerah, tidak merasa lelah untuk lelah. Kenapa telah lelah? Sekali lagi, kemungkinan besar Anda salah arah. Bisa dirasakan? Anda bisa ya? Maka jangan berharap kepada manusia. Pasti Anda akan kecewa. Istri-istri yang dulu dijanjikan nanti perumahan mewah, ternyata rumahnya mepet sawah. Gitu ya. Udahlah kecewa. Berharaplah kepada Allah. Niscaya Anda tidak akan pernah kecewa. Sepakat? Itu maksud saya bekerja, berkeluarga, berapapun berbasis belief tadi. Oke ya, lanjut. Yang kedua. Ini tadi, ya. Detailnya harmonis. Adaptif, transformatif, kemudian rumah sakit dan kompetensi yang khas, terus belajar untuk mengembangkan kapasitas. Kira-kira begitulah. Nanti boleh dibaca, boleh di-share ke seluruh Anda. Langsung saja berikutnya. Agar Anda tetap pada stamina yang unggul, yang perform, yang bersemangat, maka Bapak Ibu buatlah visi untuk apa Anda bekerja ini. Visi yang jelas, yang komponennya nanti saya sebutkan. Visi itu mimpi, visi itu cita-cita. Contoh visi yang tidak jelas. Karyawan baru ditanya, Mas, apa visi hidup Anda? Pengen menjadi manusia berguna bagi agama, bangsa, negara, dan calon mertua. Nah, itu termasuk visi yang GJB, gak jelas belas. Visi yang jelas adalah visi yang kira-kira konkret, realistis, spesifik, jelas ya, measurement terukur, ya, pokoknya berguna apa berguna, nah, ya, pengen sehari bisa melayani ini, rumah sakit pengen apa? Kemarin pasiennya sebulan misalnya 1.000, pengen menjadi 1.200. Ada measurement terukur sehingga naik atau turun terukur. Yang berikutnya agar tidak terlalu muluk-muluk, attainable. Yang kira-kira Anda bisa mencapainya. Oh, jenengan pengen jadi Perdana Menteri Inggris, yura iso kaktuan gitu ya. Yang attainable. Yang kemudian berikutnya adalah realistik. Saya sudah bekerja di sini, yang realistik adalah sekarang jadi karyawan baru, 3 tahun jadi supervisor, 5 tahun harus jadi manajer. Jelas, punya visi. Jangan gelundung semprong tadi. Gelundung semes opo jare, pokoknya ini. Punya visi. Oke, lalu timeline. Waktu terukur, berapa tahun jadi apa. Exciting, menarik, dan kemudian ada reward. Reward itu gaji, ada panggung, ya, ada apresiasi, kira-kira begitu.
Jangan abaikan visi untuk Anda tetap bersemangat berprestasi. Ini penelitian, bukan pendapat. Harvard Business School, telah tahu? Perguruan tinggi terbaik dunia atau 5 besar dunia. Meneliti alumninya. Oke. Visi itu niat. 3% alumninya punya visi ditulis. Ya, jelas. Seperti tadi. Yang kedua, punya visi tapi tidak ditulis. 13%. Ya. Nek dhuwur dhewe 24 karat, sing nomor 2 itu 15 karat, ini sekarat gitu. Visinya gak jelas belas. 7 tahun kemudian diteliti ulang. Ternyata hasilnya signifikan. Orang yang punya visi ditulis itu penghasilannya 10 kali lipat ketimbang yang gak jelas belas. Oke. Adapun punya visi tapi tidak ditulis, penghasilannya 2 kali lipat ketimbang yang gak jelas belas tadi. Saya yakin ini terjemahan dari hadis Pak Awang. Innamal a'malu binniat wa innama likulli imri'in ma nawah. Hasil sebuah perkara, sesungguhnya sebuah perkara tergantung pada niatnya. Lalu hasil sebuah perkara itu tergantung seberapa, tak terjemahkan bebas, seberapa kuat visi niat Anda. Oke. 24 karat, 15 karat atau sekarat. Nek sekarat pasti gampang menyerah, diseneni mulih, ya, nggak balik kerja gitu-gitu. Karena sekarat. 24 karat dan banting, resilient kata orang sekarang, ya, siap untuk diajak bertransformasi, beradaptasi. Ditulis. Kenapa harus ditulis? Sebab kalau Anda tidak ditulis, gampang menyerah. If you wake up without goal, go back to sleep. Kalau Anda punya visi, gak tulis, bangun tidur, turu meneh. Gitu. Masih ingat kemarin 5 AM Club itu? Masih ingat ya? Pagi-pagi sesuatu yang luar biasa untuk membuat visi ini. Bapak Ibu, boleh cerita? Saya punya visi, gini, visi ini kekuatan. Kalau Anda nggak punya visi, ngantuan, ya, turu meneh, males, oke? Kon jadi berprestasi, enggak lah, oke? Saya punya visi, cita-cita, bukan pamer, tapi perhatikan energi di balik cerita saya, oke? Saya SMP Sanawiyah kelas 3, saya di Sanawiyah Desa Pak Thalib. Itu ditanya oleh almarhum bapak saya, Le, nak, kowe selesai sanawiyah mau kemana? Waktu kelas 2 sanawiyah, masih kecil. Belum tak jawab, Abah sudah ngomong. Biasanya kalau sanawiyah ke aliyah, pesantren, IAIN. Pulang jadi SAG, Sarjana Alam Gaib. Gitu. KUA, Mudin, atau Ustadz. Gitu-gitu kira-kira. Mau? Enggak, Bah. Oke, kamu boleh insinyur, boleh dokter, syaratnya ngajimu, agamamu nggak boleh kalah dengan pesantren atau lulusan IAIN. Wah, keren itu. Nek dokter jadi ustadz, insinyur pinter pengajian. Aku milih yang kedua, insinyur tapi pengajian karena basic fisika saya lebih kuat ketimbang yang lainnya. Mengantarkanlah saya kemudian semangat untuk menempuh insinyur yang piawai berdakwah. Maka dengan semangat itu, sejak saat itu sampai setua ini, saya tidak pernah lelah untuk itu. Oke, untuk visi itu. Detail ceritanya. Mbak, Ibu, saya kelas 3 SMP sekolah double. Pagi sekolah sanawiyah, pulang, duhur sebentar, maaf, sekolah lagi. SMP siang sampai maghrib. Yang lain main bola, layang-layang, saya sekolah lagi. Bayangkan, setahun. Untuk bisa masuk SMA favorit di Madiun, SMA 2 Madiun. Sampai SMA 2 diterima, ditegur sama Abah Le, sekolahmu umum, ngajimu piye?
Pagi, siang sekali praktikum, pulang ngaji lagi. Nahwu sorof, ilmu balaghah, hadis, mustalah hadis ya. Kemudian tafsir hadis, apalagi ilmu balaghah, ilmu mantik, usul fikih, ngaji sama bapak sendiri. Yang lain main-main saya ngaji. Masuk elektro UGM, ya. Pagi siang praktikum saya mondok lagi di pondoknya Pak Amin Rais 2 tahun di Budi Mulia itu. Yang lain tidur saya. Di situ saya mulai berlatih berdakwah. Hari ini saya buat dakwah ceramah sampai 6 kali tanpa bawa teks ya. Waktu kuliah, pernah cerita ya, saya ceramah itu 2 hari 2 malam. Bisa bayangkan? Jam 8 sampai jam 12, 100 orang begitu. Hari kedua jam 8 sampai jam 12. Plus pernah dur sampai subuh. Ada non muslim berdebat, dia masuk Islam, mu'alaf, subuh disahadatkan sekalian. Pertanyaannya, kalaupun kuat berdiri ceramah 2 hari 2 malam, kira-kira ngomong apa? Kira-kira. Pertanyaannya, apa yang membuat saya kuat ceramah 2 hari 2 malam? Halo? Kok kopi? Bukan kopi. Visi. Oke, sampai setua ini saya jadi manajer direktur Jawa Pos tetap ceramah sampai pensiun. Ya ini memang passion saya, ya visi saya. Sampai-sampai ada yang bilang, iya Misbah itu visinya memang insinyur yang piawai berdakwah sesuai dengan passionnya. Misbah itu kalau pilek nggak usah belikan obat flu, terus dikasih mic langsung sembuh katanya. Betul. Berbeda istri saya sembuh dikasih mic malah greges. Ada yang begitu kan? Ya begitulah. Itulah bedanya. Apa hasilnya? Persis seperti ini. Saya berhasil seperti sekarang ini. Apakah cukup di situ? Enggak. Ketika pensiun, mohon izin, hari ini pensiun, saya langsung malam membuat visi. Visi saya our vision sampai umur 70 tahun. Saya anggap saya produktif sampai umur 70 tahun. Mudah-mudahan lebih. Kira-kira gitu kan ya. Apa? Tak beri judul Bapak Quran Sentrum. Apa? Pengen mempunyai percetakan Al-Quran. Pengen memimpin pondok-pondok tahfidz Al-Quran. Pengen membuat lembaga pelatihan kepemimpinan berbasis Al-Quran. Pengen nulis buku-buku tentang spirit Al-Quran dalam kehidupan. Apalagi? Pengen begitu. Baru 8 tahun, padahal itu maksudnya 20 tahun rentangnya, sudah tercapai 80%. Saya mempunyai percetakan Al-Quran di Gedangan. Saya punya saham percetakan Samil Al-Quran di Bandung itu. Ya, meskipun nggak banyak, 12% waktu itu. Saya memimpin 2 pondok tahfidz Al-Quran. Saya kemudian menulis buku-buku tentang spirit Al-Quran dalam kehidupan, termasuk mengisi training-training tentang spiritual Al-Quran. Kenapa? Hari ini masih ada ditempel di meja saya. So, adik-adik, Bapak Ibu, jangan abaikan visi dan ditulis, ditempel. Oke, kalau enggak di meja kerja, di apa namanya? Di apa? Di laptop apa namanya? Di laptop. Wallpaper atau di apa? Halaman laptop apa namanya? Desktop lah apalah pokoknya kan. Pokoknya dimanapun. Yang gampang terbaca ketika Anda tengok-tengok bengong ngantuk, males itu. Oh coba gitu lah. Pernah begitu? Pernah? Pernah apa sering? Kalau sering bahaya. Sesekali boleh sehingga bertuhan. Sering lihat di sini. Oh, saya belum ini. Bahkan kemudian samping tulisan saya ada tampil yang agak detail, ini harus sampai ini tanggal ada tanggal sekian. Alhamdulillah 80% tercapai semua. Kalau tanpa itu, dan pernah saya ceritakan, setua ini Bapak, Ibu, umur saya 63 tahun, nggak pernah tidur habis subuh. Kecuali sakit. Kenapa begitu? Kopi, bukan kopi. Saya punya visi yang harus saya capai. Sepakat?
Nah, visi itu visi yang ilahiyah ya, jangan visi gaji, jangan hanya visi materi punya rumah, jangan terlalu. Nanti kalau kemudian yang kamu belani, saya ulang, yang Anda belani siapa? Suami, morotuwo, itu kok ne baju, itu kok ne opah, cerowa, pacek ngomelai. Pasti Anda males dan dimotivasi karena visi Anda, karena orang, bukan karena Allah. Sepakat? Oke. Bagaimana keadaan pengelolaan perusahaan? Langsung aja ini dulu. Nanti yang belakangan sudah banyak materi. Duh, mendapat. Visi tadi kalau dalam perusahaan RSG ini seperti arah. Bentar. Kalau mau kekuatan rumah sakit ini powerful, pastikan visi seluruh karyawan itu searah. Syukur kalau satu titik. Satu titik namanya sinergi. Sinergi is the whole is greater than the sum of part. Bu, Bapak, sinergi itu bahasa matematikanya 1+1 lebih besar 2. Pernah dengar? Halo? Belum dengar? Tadi barusan ngomong saya. 1+1 lebih besar 2. Pernah ketemu? Oke, jarang. Begini, 1+1 sama dengan 2. Sering dengar ya? Dalam matematika, aduh gak punya, begini aja. Dalam matematika itu dirupakan dalam bentuk vektor. Ada anak panah, seret, gitu ya. Gini, kedua, seret, begitu. Ingat? 1+1 sama dengan 2. Ada 1+1 sama dengan 0. Pernah dengar? Pernah? Apa? Arahnya sama, kerjanya, apa namanya? Garisnya, panjangnya sama, tetapi arahnya berlawanan. 1+1 sama dengan 0. Ada nggak 1+1 sama dengan setengah kira-kira? Ada. Kalau arahnya ke sana, ada ke sini. Betul ya? 1+1 bisa 100, bisa? Bisa. Kalau arah panahnya, anak panahnya bertemu di satu titik. Praktikum fisika SMP. Ayo diingat-ingat. Oke. Sinar matahari menerangi bumi, masih ingat? Ketika sinar dikasih lensa cembung, maka titik fokus dari sinar tadi bisa membakar kapas atau kertas. Masih ingat? Sinar gak diapa-apa ke, yang semula menerangi bisa membakar. Itu 1+1 sama dengan 100, bisa 10. Ini hanya menerangi sekian, tetapi ini karena di pointer ini disatukan maka daya tembusnya sampai, siapa yang bergerak di ronsen? Ada ronsen di sini? Ada. Oke, itu sinar juga kan? Betul? Tetapi karena frekuensi fokuskan maka bisa menembus kulit, memotret rangka. Karena fokus maka daya tembusnya bukan hanya menyinari tetapi memotret, ya, menembus. Oke, karena kekuatan. Dalam sejarah 1+1 juga bisa sama dengan 3.000. Gitu ya? Masih ingat perang Badar? Umat Islam jumlahnya hanya 300. Oke, bisa menang melawan 1.000. 300 sigma 3 itu sama dengan 1.000. Baik, saya ulang. Agar karyawan RSG ini berapa jumlahnya? 500. Kekuatannya minimal harus sama 500. Maka apa yang diperlukan? Halo, apa yang diperlukan? Arah vektornya harus sejajar. Visinya harus sama.
karyawannya 500. Kekuatannya bisa melebihi rumah sakit Surabaya. Paham? Kalau arah vektornya fokus di satu titik. Jangan sampai kemudian jumlahnya 500, kekuatannya hanya 10. Mungkin enggak? Halo, mungkin enggak? Gimana kira-kira? Arah vektornya acak-acak enggak karo-karuan. Pak Farid memotivasi, bagian bawah gembosi. Pak Tolib membuat inovasi, kini memprovokasi. Modelnya apa? Karyawan ikut maem siang di kantin, lauk tahu tempe, terasa sate, kalau sambil ngerasani bosi. Betul? Singguyune bareng gitu. Betul gak? Aduh Pak Tolib ono nek gawean ini. Apa nek? Mohon maaf. Kalau ada penggembos nasional seperti itu, jangan dibiarkan. Oke? Maksudnya apa? Ibu, Bapak, perhatikan. Masih ingat ini matematika SMP ada. Oke? Ini sumbu X, sumbu Y. Masih ingat ya? Kalau kemudian arah vektor karyawan ini acak-acak enggak karu-karuan, Yun Sewu, Pak Tolib ke kanan, kemudian Pak Farid ke kanan, Pak Dokter Tawang ke kanan, yang lain adalah gembosing, ricui, memprovokasi terus kiri semua. Ini bisa dijumlahkan enggak? Halo, bisa dijumlahkan enggak? Halo? Sigma, masih ingat ya? Sigma resultante gaya-gayanya sama dengan halo, bisa jadi sama dengan betul. Ketoke kerja, jam kerjanya sama, ya toh, jam 8 sampai itu, ruangannya sama, kantornya sama, kalau arah vektornya acak-acakan, maka tadi nggak bisa dijumlahkan. Mau dipaksa? Boleh dipaksa dijumlahkan, sigma resultante gaya-gayanya sama dengan 0. Kalaupun nggak 0, tidak 500, tinggal 20 atau 30. Sepakat? Maka hati-hati dengan visi, dengan niat tadi. Nah, contoh Anda yang tidak visi, maka visi yang baik adalah yang tadi. Inline, keselarasan visi pribadi dengan visi misi rumah sakit. Contoh yang tidak selaras adalah, halo, rumah sakit ini sopirnya namanya Pak Dokter Tolib, gitu ya. Mau ke Jakarta, jelas. Anda visinya mau ke Banyuwangi, jelas. Semakin semakin kemana ke arah Jakarta, ke Semarang, Anda semakin resah, betul? Cirebon semakin resah. Kenapa? Menjauh dari purpose visi Anda. Ciri orang-orang ini biasanya kalau hari Sabtu Minggu dia takut hari Senin. Senin ketemu Pak Farid meneh, cari laporan, cari takut hari Senin. Biasanya begitu. Lihat aja wajah-wajahnya. Orang seperti ini biasanya pulang kantor jam 5 atau jam 4, jam 2 kis delok jam itu loh. Orang tuh jam ini gak melaku sih. Jadi jam 2 juga resah pengen pulang. Orang yang tiap hari resah, bekerja tidak bahagia, tidak nikmat, karena tidak sesuai dengan visinya, biasanya kerja berdebar-debar, capek, lelah, jengkel, biasanya cepat mati. Depresi, kan begitu cepat mati. Bayangkan, tiap hari jam 2 sudah resah, delok jam, depresi, saya cepat mati. Dan pasti tidak produktif. So, hati-hati dengan visi. Dan nyuwun sewu para supervisor, para manajer, kalau ada karyawan-karyawan yang, mohon maaf ya, penggembos internasional itu harus diselesaikan segera. Tahu?
Apalagi level pimpinan neng rapat kok mantuk-mantuk neng buri ngerasani. Ada seperti itu. Caranya gimana? Cara menyelesaikannya gimana? Ini pimpinan loh ya. Ya. Neng rapat mantuk-mantuk neng buri ngomel gitu. Berani ada nginget neger? Gak wani gitu. Ya ngapunten, ini memang harus wajiban pimpinan tertinggi. Saya punya pengalaman, saya direktur utama. Wakil direktur itu nek rapat mantuk-mantuk. Di belakang sana ngudat-ngudat menjelek-jelekkan saya. Urusan pribadi, personal, dua lelek. Ditegur masih begitu. Bagaimana cara menyelesaikannya? Diajak makan siang. Nah, diajak makan siang. Gitu. Ya, karena sudah mendengar begitu, Mas, habis makan siang. Karepmu opo? Podo tuweke. Gitu ya. Karepmu piye? Podo tuweke. Bis namanya Tembrina, bis namanya Rumah Sakit Semen Gresik, itu pemiliknya memberikan amanah kepada saya. Misalnya Pak Tolib atau Pak Tawang. Ya. Kalau kamu cocok, ya, supirnya saya. Kalau kamu cocok tujuan ke Jakarta melok numpak. Nek gak cocok neng Jakarta medono ning kene. Sepakat? Nanti kalau bis pemilik bis ini mengamanahkan sopirnya kepada Anda, saya harus berperilaku seperti itu, betul? Dan nek kamu kemudian bis ini mau ke Jakarta, Anda ke Banyuwangi, opo gak loro kabeh? Sopir loro, mbok wong ngae, kamu juga sakit depresi, sakit hati, lebih baik kamu turun di situ. Maksudnya metuwo gitu loh. Kalau nggak bisa tak bina ya dibinasakan. Sure. Alhamdulillah setelah itu tobat kembali ke jalan yang benar dia itu. Tapi saat ketegasan, kok nggak ngerepoti, betul ya? Itu benalu ngerepoti. Persoalan arah visi ini ketoknya sederhana, tapi sesungguhnya sesuatu yang penting. Sedemikian penting, Anda ingat perang Uhud kalah. Masih ingat? Gara-gara apa? Halo? Halo? Perang Uhud kalah, masih ingat? Iya. Awalnya diprediksi menang, betul ya? Bahkan sesi 1 menang. Tapi kemudian ada sekelompok pemanak yang visi kira-kira begitu ya, sudah mulai berubah karena kelihatan rebutan pasan perang, dia meninggalkan posnya, ya, kemudian turun dan dimanfaatkan musuh untuk kembali menyerang umat Islam sehingga Paman Hamzah wafat, ya. Nabi pun terluka lagi karena arah visinya sudah berubah. Sepakat? Baik. Nah, praktek sederhananya Ibu, dalam kalam Arabi, visi ini disebut kal yadaini wala kal udunaini. Seperti dua tangan, jangan seperti dua telinga. Bapak Ibu, kenapa jangan seperti dua telinga? Dua telinga itu ketokane rukun. Ya, kemana-mana kalau ada mbak itu, ada mbak itu. Berdua, terus kita rukun dia gitu. Tetapi karena tidak saling silaturahmi, nggak pernah ketemu, maka dua telinga itu iri hati. Kalau dibelikan giwang, mintanya sama dan persis, ya. Ini kota, ini juga kota, ini 1 gram, ini 1 gram. Nggak mau, ini 10 gram, ini setengah gram. Miring ini kata. Nggak mau 1 gram, ini kota, ini bulat, nggak mau. Kok sisian, Mbak? Gitu ya. Kenapa selalu pengen sama? Karena nggak pernah silaturahmi. Anda tahu, yang kanan pengen menemui, yang kiri mengelak. Yang kiri pengen silaturahmi, yang kanan menjauh. Betul? Maka kata kalam Arabi, sinergi itu seperti dua tangan. Dua tangan itu nggak pernah bertemu bareng-bareng. Satu depan, satu belakang. Betul? Gak ono melakukan ini kan gak ono. Kemudian, meskipun nggak pernah bersama, dia selalu rela cepat menolong tanpa diminta. Perhatikan. Yang kiri gatel, yang kanan ngukur. Kanan gatel, sing kiri ngukur. Gatel bareng, kukur-kukuran.
Ini hebatnya tanpa diminta, otomatis, betul? Yang kedua, kanan ini tidak iri hati karena sering silaturahmi, sering ketemu. Oke? Yang kanan itu job description-nya enak-enak. Terima angpau, dicium, salaman, apalagi makan. Coba bandingkan dengan job desk tangan kiri. Aduh, gak bagian kene ngarep buri, nggak jauh dari bagian belakang, betul? Entah demikian, tangan kiri nggak pernah ngiri jadi tangan kanan. Sepakat? Tangan kanan nggak pernah ngiri jadi tangan kiri. Masing-masing bekerja di tempatnya sesuai dengan job description-nya secara profesional. Itulah kemudian Rasulullah bersabda, ya qaumi ikmalu ala makanatikum inni amil. Ya hai kaumku, bekerjalah kamu di tempatmu sesuai dengan job description-mu yang profesional. Ini amil, aku pun demikian. Yang di depan tidak merasa paling hebat, yang di belakang juga tidak merasa paling sengsara. Oke, semua di depan, gak ono sing resik-resik. Buyar nggak rumah sakit ini? Betul ya? Ya, maksud saya tidak sesuatu yang lebih penting. Yang paling penting masing-masing bekerja sesuai dengan job description-nya yang profesional dengan arah visi yang tadi bukan karena orang, bukan karena gaji, tetapi karena apa? Lillahi ta'ala. Kekuatan yang tidak kalah penting, saya pernah menyampaikan ya tentang passion ya. Pernah ya? Pernah ya? Pernah. Oke. Kalau masih ragu-ragu, diulang tidak apa-apa. Oke. Passion ini is your God given. Pemberian Tuhan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh setiap Anda diberikan kekuatan dari Allah yang powerful. Oke. Tidak ada produk gagal ciptaan Allah. Oke. Anda bersama passion, potensi yang telah Allah berikan. Menjadi berprestasi kalau ketemu passion, digali, dilejitkan menjadi prestasi. Sayangnya passion ini dihafalkan ayat laknat tadi di Indonesia tetapi tidak dipraktekkan. Ayat ini tidak pernah dibaca di Jepang tetapi diamalkan, dipraktekkannya. Itulah mengapa anak-anak Jepang, anak-anak Amerika, Eropa, Singapura tampaknya lebih pinter ketimbang anak Indonesia. Betul? Itu kira-kira karena takdir apa salah kejadian? Atau salah asuh? Ya? Takdir? Apakah ditakdirkan bahwa orang Indonesia itu goblok-goblok, kemudian orang Eropa, Singapura pinter-pinter? Halo? Tidak. Karena kita hanya menghafal atin, tidak mengamalkannya. Mereka tidak membaca atin, tetapi mempraktekkannya. Apa? Menemukan passion, sehingga semua bekerja dengan passion, hasilnya energinya itu powerful. Contoh, ada teman saya, guru SD di Tokyo. Oke, guru SD di Tokyo. Guru di Tokyo itu wajib menemukan, memastikan anak didiknya lulus SD, itu ketemu passionnya, lalu dipancing-pancing. Visi, misi, cita-citanya pengen jadi apa. Anak SD kita kan gak berani membuat cita-cita, betul? Padahal Bung Karno mengingatkan, gantungkanlah apa cita-citamu setinggi langit, kalaupun jatuh masih di antara bintang-bintang. Mimpi jadi presiden, jatuh jadi menteri, jatuh gubernur, jatuh jadi bupati, jatuh lagi jadi camat, jatuh lagi jadi lurah, jatuh lagi ketua RT. Seperti saya ini kan, ketua RT nggak ada yang memperebutkan, betul ya? Merebutkan mundur kabeh. Saya sudah dinobatkan ketua RT sepanjang masa. Karmu dewe. Oke, nah anak kita nggak berani bermimpi. Halo,
Sampai Mas Saim Uhrawi tahu ya, yang Republika itu mengajari anak-anak SD berani bermimpi. Kembali pada anak SD Jepang tadi. Nah, kamu setelah SD mau kemana? Mau ke SMP. Setelah ke SMP, saya nggak sekolah, Pak. Ya, terus mau bekerja di toko roti di Tokyo. Setelah cukup sanggup nabung, dia akan pindah bekerja di toko roti di Italia. Masih ingat? Gitu ya? Roti Italia kan enak-enak ya, lembut, toppingnya macam-macam, betul? Loh, kok gak ada yang mantuk sih? Kurang ngerasaan itu kok Italia paling besok lagi ya. Oke, setelah kemudian dia apa namanya cukup waktu, cukup sanggup, cukup ilmu, kembali ke Tokyo, membuka toko roti home industry sendiri. Akibatnya bukan tidak mungkin anak ini 15 tahun sudah magang bisnis, 19 tahun sudah mulai berbisnis, bukan tidak mungkin 24 tahun sudah kaya raya seperti Nabi kita. Sementara anak-anak Indonesia waton kuliah. Mbuh jurusannya apa? Pokoknya kuliah. Tompo apa? Sak ketompo tompone. Keluar sarjana bingung tolah-tolah gitu ya. Banyak bekerja di perusahaan odol. Maksudnya odol-odol duwe makne. Gak jadi apa-apa. Bapak Ibu, hari ini ada 73 juta pencari kerja. Penduduk Malaysia itu hanya 50 jutaan. Bayangkan, 73 juta nganggur minta pekerjaan. Bang golek 100 sewa. Betul. Sehingga hari ini gubernur memberangkatkan 1.500 pekerja migran. Saya juga lagi proses, Pak Dokter, pengen membuat pelatihan bahasa Jepang sehingga lulus SMK STM itu cukup N4 Jepang, kemudian mentalnya harus mental tahan banting, resilient. Kita carikan akses untuk bekerja di Jepang dengan gaji 18 sampai 22 juta kira-kira begitu. Kalau punya spesial keahlian ngelas elektro bisa naik 20 sampai 22 sampai 25 juta. Saya lagi merintis karena di Indonesia sulit sekali. Betul. Makanya mbak-mbak, mas-mas yang sudah bekerja di sini, sekurang apapun syukurilah. Betul? Secapek-capek Anda, sepusing-pusing Anda, masih pusing orang di sana yang bingung cari pekerjaan. Betul? Tolong. Ya. Oke, saya teruskan terakhir. Bagi Anda, ini saya ingat, saya ulang kok. Bagi seusia Anda adalah temukan meaningful moment. Meaningful moment itu bagian pekerjaan apa yang Anda merasa paling bisa, paling berdaya, paling mumpuni, paling oke. Sesuatu yang gue banget gitu loh. Ada? Nah, coba tekuni di sisi itu. Insya Allah, kalau bekerja di bidang itu nggak capek, nggak bete, nggak ngantuk. Seperti saya ini. Nek didelok capek ya capek. Tadi pagi saya baru turun dari kereta api. Jam 6 itu. Kemarin seharian rapat di Jakarta. Kemudian tadi pagi istirahat sebentar, siang udah ngisi di UNESA. Malam siang sore ngisi di sini, nanti ngisi lagi. Capek. Tapi kan Anda nggak melihat saya kelihatan capek karena passion tadi. Nah, semua kinerja kalau dimulai dari passion, kemudian visinya karena lillahi ta'ala, insya Allah apapun yang Anda kerjakan powerful, berprestasi, keren, champion. Itulah yang Anda berhak untuk mendapatkan tiket surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang champion berprestasi ini hampir pasti gajinya akan terus menyesuaikan. Betul nggak kira-kira? Halo, betul nggak kira-kira? Hampir pasti. Kalau enggak, orang baik ini kalau tidak dihargai di sini akan dihargai di tempat yang lain. Betul? Pasti orang iman. Nah, mungkin orang baik di sini ditok nih gitu. Asal nggak macam-macam loh ya. Orang seperti akan diopeni mati-matian. Ya, kalau enggak dicucuk sama perusahaan. Maksud saya Bapak, Ibu, orang baik itu mulia di dunia, mulia di akhirat. Orang baik itu sejahtera bahagia di dunia, surga menanti di akhirat. Sepakat?
pasti 1 jam saya berbicara, disiplin kan. Ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Nyun sewu, ini agak penting karena itu saya minta ada yang kira-kira ganjel, nggak cocok, nggak semangat mau ditanyakan, ada nggak? Mohon izin ya, ini penting ini ya. Kalau enggak nanti, paham? Semua clear ya? Clear, niat, visi, arah, clear ya? Ini penting. Kembali, maksud jangan capek-capek gitu berangkat bareng sak kantor, sak enggon, sak jam, tapi kemudian arahnya itu acak-acak itu. Habis nanti. Baik, kita doa bersama-sama. Alhamdulillah, Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna qaumil kafirin. Allahumma barik lana fi umrina, Allahumma barik lana fi amrina, Allahumma barik lana fi rizqina, Allahumma barik lana usaha kami di rumah sakit semen Gresik ini ya Allah. Allahumma barik lana fi ahlina wa dzurriyyatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.